Selamat pagi, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Kita jumpa lagi dalam kesempatan yang indah pagi hari ini. Hari ini kita akan bersama-sama mempersiapkan hati untuk mendengar agar kita dapat mengerti, sehingga kita bisa memahami dan mampu menyimpan firman Allah dalam hati yang baik, agar kita dapat merenungkannya dan melakukannya dengan tepat atau akurat, sehingga seluruh janji firman Allah akan kita alami. Mari kita tundukkan diri dan kita berdoa untuk menyambut kebenaran firman Allah. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari yang cerah ini kami datang untuk sujud dan menyembah, mengagungkan dan memuliakan nama-Mu, serta mohon akan penyertaan-Mu ketika kami mendengar agar kami mengerti, ketika kami mendengar agar kami dapat fokus, dan ketika kami mendengar kami mengerti, memahami, sehingga kami dapat simpan di dalam hati yang baik, dan kami mampu untuk melakukannya dengan tepat dan akurat, sehingga setiap janji firman-Mu menjadi nyata di dalam kehidupan ini. Pagi hari yang indah ini kami mau sambut firman-Mu dengan sepenuh hati kami, dengan segenap kekuatan kami, dan di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan. Kiranya kasih setia, kemurahan dan kuasa Tuhan selalu menaungi kehidupan kita, sehingga kita didapati dalam keadaan yang baik, sehat, dan selalu dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan tentang langit yang terbuka. Langit yang terbuka. Kita akan membaca di dalam kitab Matius pasal yang ketiga, 13 sampai 17. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. 14. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Dan sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Ayat 17. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Yang perlu diperhatikan hari ini adalah langit yang terbuka. Dan juga biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Kita akan membaca dulu dalam kitab Markus pasal 1 ayat 9 dan 11 dalam versi Markus. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. 10. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. 11. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Lukas pasal 3 ayat 21-22. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit. 22. Dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan."
yang kemudian kita akan membaca Yohanes pasal 1 ayat 32-34. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya." 33, "Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus." 34, "Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah Anak Allah." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, langit terbuka dalam Injil Yesus Kristus dari Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, mencatatnya dengan sedemikian jelas. Langit yang terbuka adalah suatu pengalaman yang tidak semua orang akan alami. Namun hal ini dianggap sangat penting untuk diketahui, supaya dapat diyakini, terlebih lagi dapat menjadi pengalaman yang sangat indah dalam kehidupan orang Kristen. Oleh sebab itu peristiwa langit terbuka ini dicatat oleh semua penulis kitab Injil, baik Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes pun menuliskannya. Mereka semua mencatatnya dengan sangat jelas akan peristiwa ini. Dan kita mengetahui bahwa sangat jarang suatu peristiwa yang terjadi seperti peristiwa Yesus dibawa ke padang gurun, itu tidak semua menuliskannya. Peristiwa Yesus dibawa ke padang gurun di dalam kitab Matius pasal 4 itu juga ditulis oleh Markus, juga ditulis oleh Lukas. Namun Yohanes tidak menuliskannya. Menjadi satu pertanyaan, kenapa? Walaupun hal ini juga penting untuk kita pelajari, supaya setiap kita dapat juga mengalahkan cobaan atau godaan seperti yang dilakukan oleh Yesus dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Hampir semua pasti mengalami cobaan atau godaan, masalah atau tantangan, rintangan. Kenapa? Ya, kenapa? Hanya ditulis hanya 3 saja, bukan 4 seperti tentang apa yang disampaikan tentang langit yang terbuka. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, menurut hemat saya, karena lebih penting bagi kita untuk membangun kehidupan rohani sampai kita menjadi anak-anak Allah. Sebab ketika kita terus belajar membangun kehidupan roh kita secara rohani, maka Tuhan pun di dalam kekuatan Roh Kudusnya akan menuntun kita sampai kita menjadi anak-anak Allah sebagai pemenang. Lebih penting kita membangun kehidupan supaya selaras dengan firman Tuhan, membangun rohani kita setahap demi setahap sampai seperti Yesus sebagai anak Allah. Kita sebagai orang Kristen sudah digariskan oleh Bapa untuk menjadi anak-anak Allah. Dan untuk menjadi anak-anak Allah, di sini dituliskan dengan jelas dan tegas. Apakah itu? Sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Seharusnya kita melakukan semua kehendak Allah. Jadi, saudara mau menjadi anak Tuhan,
menjadi anak-anak Allah. Bangun hidupmu sesuai dengan firman Tuhan. Bangun hidupmu selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Matius pasal 4 ayat yang pertama. Maka Yesus dibawa oleh Roh kepada guru untuk dicobai iblis. Jadi melalui peristiwa ini, saudara-saudaraku yang aku kasihi di dalam Tuhan, marilah kita memperhatikan sungguh-sungguh akan kehendak Allah Bapa di dalam kehidupan kita. Allah Bapa yang di surga mau kita semua itu menjadi anak-anak Allah. Dan disinilah kita dapat melihat dengan jelas apa saja yang harus kita lakukan setahap demi setahap sampai kita menjadi anak-anak Allah. Namun yang paling utama adalah sesuai, selaras dengan kehendak Tuhan. Setelah kamu menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi, dan kamu menjadi Kristen, tidak cukup kamu hanya sampai di sini saja. Saya tegaskan, tidak cukup. Tuhan mau kamu dibaptiskan seperti Yesus juga dibaptiskan. Sebelum kamu dibaptiskan, perhatikan apa saja yang harus kita yakini, yang harus kita selaraskan, dan kita bangun di dalam hidup kita secara rohani. Kenapa kamu minta diri dibaptis? Mungkin ada banyak alasan yang dapat kamu sampaikan. Karena memang tradisi gereja seperti itu. Atau ya biasanya orang Kristen seperti itu. Jadi aku mau juga seperti mereka. Dan masih banyak lagi alasan untuk kamu bersedia dibaptiskan. Mungkin karena kamu punya pacar orang Kristen, dan untuk menikah secara Kristen kamu harus dibaptiskan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, namun pagi ini saya mau kita lebih mengerti, lebih memahami prinsip dasar kekristenan, bahwa kita dibaptiskan itu bukan sekedar tata cara gerejawi, bukan juga liturgi gerejawi, ataupun tradisi gereja. Bukan, saudara-saudara. Sekali lagi bukan, saudaraku. Saya ingin mengingatkan bahwa Yesus mengajarkan dan memberikan teladan kepada kita, bahwa dia minta dibaptiskan oleh Yohanes karena, perhatikan baik-baik, demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dengar, demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dari sini barulah langit terbuka. Demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Jadi, saudara-saudara, sadarlah. Inilah isi hati Yesus yang terdalam. Kenapa dia minta dibaptiskan? Saya berdoa agar setiap orang yang mendengarkan saya pagi hari ini sadar, ya sadar, sekali lagi sadar, dan perbaulilah hidupmu agar mulai sekarang ada suatu kerinduan untuk hidup selalu mengendapkan seluruh kehendak Allah. Saudara menjadi Kristen, apakah setiap hari kamu berusaha untuk melakukan kehendak Allah? Adakah kerinduan yang di dalam hatimu untuk terus-menerus diselaraskan dengan kehendak Allah? Semenjak kita menerima Yesus, hati kita ingin hidup seperti Yesus.
Hati Yesus jelas selaras dengan kehendak Allah. Pertanyaannya, bagaimana dengan hatimu? Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab juga mengajarkan, dan dalam banyak ayat firman Tuhan, bila kamu baik-baik mendengarkan suara Tuhan atau kehendak Tuhan serta melakukannya dengan tepat, dengan benar, dengan akurat, janji Tuhan bagimu itu diberikan secara luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena Tuhan akan campur tangan, sehingga dicatat di sana dengan tegas, dibuat Tuhan berhasil. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Yesus Kristus adalah Tuhan yang hidup. Walaupun dia sudah naik ke surga, tetapi dia masih siap bekerja untuk membuat kehidupanmu berbeda, untuk membuat kehidupanmu berhasil, untuk membuat hidupmu sukses. Bahkan dituliskan di dalam Alkitab, apa saja yang kamu pegang pasti berhasil. Bahkan tanah yang kamu pijak pun diberikan Tuhan kepadamu. Apakah itu tidak luar biasa? Alkitab kita sangat jelas berkata, bila hidupmu selaras dengan kehendak Tuhan, dan kamu terus-menerus melakukan akan kebenaran firman Tuhan, pasti langit akan terbuka, sehingga segala sesuatu yang dari sorga akan dicurahkan kepadamu. Semua yang kamu butuhkan akan diberi Tuhan secara berkelimpahan. Karena itu, saat ini saya mau Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan memperhatikan firman Allah ini dan memperhatikan hidupmu. Saya berdoa, berusahalah terus untuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Bangunlah hidupmu seturut firman Tuhan, sehingga hidupmu akurat, hidupmu benar di hadapan Tuhan. Dan saya yakin Dia pasti akan mengubahkan itu, dan engkau menjadi orang yang dibedakan oleh Tuhan, menjadi orang yang istimewa di hadapan Tuhan. Alkitab mencatat hidupmu kali ini menjadi biji mata Tuhan. Matius 5 ayat 19. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Jadi, kalau kamu mengajarkan yang tidak benar, yang tidak tepat, posisimu paling rendah, saudara-saudara. Sekali lagi, paling rendah. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Surga itu enak, surga itu indah katanya, saudara. Tetapi bagi orang yang selaras dengan firman Tuhan hidupnya, bukan hanya dibedakan, tapi pasti menduduki tempat yang tinggi di kerajaan surga. Matius 5 ayat 19 bagian B.
Saya akan membaca dalam Matius pasal 12 ayat yang ke-50. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Makanya saudara-saudara, Yesus disebut sebagai anak tunggal Bapa. Dan kita orang Kristen yang melakukan seluruh kebenaran firman Tuhan disebut sebagai anak-anak Allah. Dia adalah saudara laki-laki, kita adalah saudara perempuan. Dialah ibuku. Bapak Ibu saudara-saudara, yang jelas ini pasti hidup kita ada di dalam sorga. Berbicara tentang sorga, bukannya besok setelah mati kita akan masuk sorga, tetapi di saat ini, di bumi ini, di rumahmu itu surga akan terjadi dalam hidup. Kenapa Bapak kok tidak ada? Dikarenakan Bapaknya sudah ada. Bapak Ibu saudara-saudara, Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah dari pangkatku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Banyak orang berkerinduan masuk surga, sehingga mereka melakukan apa yang dianggap benar. Tetapi sesuaikah dengan kehendak Tuhan? Selaraskah dengan kehendak Tuhan? Banyak orang Kristen berkerinduan kelak kalau mati masuk surga, tetapi Tuhan memberikan syarat yang jelas. Dan banyak juga orang Kristen ingin lihat surga sekarang ini, supaya dapat mengambil semuanya yang ada di surga. Itu adalah keinginan dan keinginan yang baik untuk lihat surga. Namun tidak boleh tertunggangi dengan rasa rakus, keinginan rakus. Tuhan memberikan syarat, yaitu melakukan kehendak Bapa di surga. Saya rindu untuk mendoakan saudara. Tuhan, tolonglah seluruh umat-Mu, bukakanlah mata rohani mereka, bukakanlah telinga rohani mereka, agar mereka dapat mengetahui kehendak-Mu, dan berikanlah mereka kuasa Roh Kudus-Mu untuk selalu menyelaraskan diri sesuai dengan kehendak. Kekasih Tuhan, dari 4 bagian ayat Alkitab tersebut di atas, maksudnya Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, saya mendapatkan ada beberapa prinsip penting tentang langit yang terbuka. Yang pertama, pengalaman langit terbuka ternyata tidak dialami oleh semua orang. Dari Injil Matius 3 yang tadi kita sudah baca, bagaimanakah Yohanes berkhotbah di padang gurun,
Dia berseru-seru supaya orang itu bertobat karena kerajaan surga sudah dekat. Kita tahu ada banyak orang yang datang dan berbondong-bondong kepada Yohanes untuk dibaptiskan. Dan Yohanes pun melakukan banyak pembaptisan. Sebab itu Yohanes dikenal sebagai Yohanes Pembaptis, karena sering kalinya membaptis. Tapi tidak ada langit yang terbuka atas orang-orang itu. Berbeda sekali ketika Yesus yang dibaptiskan. Begitu Yesus dibaptis, kemudian ketika dia keluar dari air, Alkitab mengatakan Roh Kudus langsung tercurah dalam hidup Yesus. Dan pada saat yang sama terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi Allah Bapa berfirman dengan memberikan penegasan bahwa Yesus ini adalah anak yang kukasihi dan kepadanya lah aku berkenan. Dari prinsip tersebut saya dapat memberi penegasan juga, memang tidak semua orang yang dapat menikmati pengalaman langit terbuka dalam hidup mereka. Ya, tidak semua orang percaya, bahkan tidak semua pendeta, apakah dia besar maupun kecil jemaatnya, Yesus mengalami hal ini. Saya ingin menyebutkannya sebagai istilah mempunyai posisi rohani. Ya, posisi rohani yang akan membuat seseorang dibedakan dan diistimewakan oleh Tuhan, atau yang disebut dengan istilah adanya pengalaman langit yang terbuka. Posisi rohani ini sangat penting. Dia bisa terjadi bila kita selalu menyelaraskan hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Langit yang terbuka hanya dikhususkan untuk orang-orang tertentu saja, sebab ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Saya ingin menegaskan buat saudara, bagi kamu yang mengalami adanya pengalaman langit yang terbuka, pada saat yang bersamaan kamu juga akan mendapati tercurahnya Roh Kudus atas hidupmu. Jadi engkau bukan lagi menjadi orang percaya yang biasa-biasa saja. Engkau akan mulai dibawa oleh Tuhan menjadi kekasihnya yang hidup, yang dipenuhi oleh kemuliaan surgawi. Karena Roh Kudus adalah digambarkan sebagai manifestasi kemuliaan Bapa, sebagaimana Yesus ketika dibaptiskan, langit terbuka atas hidupnya dan Roh Kudus dicurahkan. Saya yakin hal yang sama akan terjadi atas hidupmu. Saya mendapatkan bagaimana hidup akan benar-benar dikuasai oleh Roh Kudus dalam pergumulan melawan kedagingan, pergumulan melawan kemanusiawian, hidup melawan masalah, persoalan, percobaan, kekecewaan, kepahitan sudah tidak ada lagi dalam hidupmu. Sebab engkau bukan hanya akan dipenuhi oleh Roh Kudus, tetapi engkau akan dipimpin oleh Roh Kudus, bahkan akan dikuasai oleh Roh Kudus. Dan kamu akan dimampukan untuk menjadi gambar Allah yang ada di atas muka bumi ini. Dan lewat hidupmu banyak orang akan diberkati. Dan ada banyak orang yang berinteraksi dengan dirimu, akan mengalami bagaimana mereka berinteraksi seperti dengan Tuhan secara pribadi. Kalau Tuhan ada padamu,
ciri khususnya bekerja secara nyata dalam dirimu, hidupmu akan dibawa oleh Tuhan menjadi sama seperti Yesus sendiri. Ketika dia ada di atas muka bumi ini, kamu akan dibawa untuk mengalami kepenuhan Kristus. Allah Bapa akan segera memberikan pengesahannya dan akan memberikan firman penegasan bahwa dia berkenan atas itu. Apakah saudara-saudara betul merindukan dan mengharapkan langit terbuka? Suatu keuntungan yang sangat besar. Ya, sangat besar. Bila kamu dapat hidup di bawah langit yang terbuka. Karena langit yang terbuka akan membuat hidupmu dibedakan oleh Tuhan, diistimewakan oleh Tuhan. Ketika ada langit terbuka atas hidupmu, ada kuasa Roh Kudus yang akan menguasai dan terus-menerus berkuasa atas hidup kita. Dan ketika ada pengesahan, ada penegasan dari Bapa di sorga berkenan atas hidupmu, itulah yang akan membuat kamu berbeda dibandingkan orang-orang kebanyakan. Tidak semua orang Kristen, tidak semua pendeta yang akan mengalami hal tersebut. Kenapa? Karena kalau kita belajar di dalam ayat firman Tuhan tadi, untuk mengalami pengalaman langit terbuka, Yesus harus memastikan diri bahwa dia bersedia terus-menerus menyelaraskan dirinya dengan hukum-hukum Tuhan atau seluruh kehendak Allah. Perhatikan, Yohanes ketika mendapati Yesus datang untuk minta dibaptis, Yohanes berkata kepada Yesus, "Akulah yang seharusnya engkau baptiskan. Kenapa engkau datang kepadaku untuk minta aku baptiskan?" Tetapi Yesus berkata, "Biarlah kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Biarlah kita menggenapkan apa yang menjadi rencana dan rancangan Bapa kita di sorga atas hidup kita." Kekasih Tuhan, untuk saudara dapat memahami apa yang menjadi rencana dan rancangan Bapa kita di sorga, kita perlu memiliki persekutuan yang hidup, persekutuan yang sehat dengan Bapa. Bukan hanya sesama. Karenanya saya mau, ayo kita sebagai jemaat Tuhan, kita sebagai hamba Tuhan, pastikanlah dirimu untuk memulai sekali lagi memperbaharui dan membangun ulang persekutuan pribadimu dengan Bapa yang di sorga. Disinilah peranan Roh Kudus menjadi amat sangat penting, karena kita tidak akan pernah bisa membangun persekutuan dengan Tuhan melalui kekuatan kita sendiri, dengan kemampuan kita, dengan usaha kita, ataupun dengan usaha kita. Tidak bisa. Kita harus melibatkan Roh Kudusnya. Kita harus minta untuk Roh Kudusnya bekerja dalam hidup kita. Saya mau sekali lagi dalam hidup kita, Tuhan memberikan kepada kita hati yang haus dan lapar akan Dia. Alkitab jelas menegaskan, Tuhan akan memuaskan orang yang hatinya haus dan lapar akan kebenaran. Saya berdoa sebagaimana Roh Kudus bekerja dalam hidupku, memberikan juga kepadamu hati yang haus dan lapar akan Tuhan dalam hidupmu. Tuhan juga memberikan kepadaku hati yang mencintai Tuhan dengan segenap akal budiku, dengan segenap hatiku maupun kekuatanku. Pekerjaan roh yang sama, pekerjaan firman yang sama juga terjadilah atas hidupmu. Bahkan mulai hari ini, ketika engkau mendengar pesan firman Tuhan ini, firman Tuhan diperdengarkan ke telingamu dan bekerja dalam hatimu, serta memastikan semua ganjalan di dalam hati
semua kekecewaan, semua sakit hati, semua kepahitan, semua konflik batin dihancurkan dalam nama Yesus. Dan Tuhan, berikanlah kami telinga yang untuk mendengar, mata yang dapat melihat, sehingga hati kami selalu berpaut dengan Engkau. Semua itu dimerdekakan, hidupmu kembali dibuat tulus, dibuat bersih, dilahir barukan. Tidak ada lagi pencemaran manusiawi, tidak ada lagi pencemaran duniawi. Sebaliknya, engkau akan mengalami hati yang baru, hati yang bersih, hati yang suci, yang mencintai Tuhan, hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Kiranya kembali bekerja dengan kuatnya dalam hidupmu dari sejak ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kiranya Tuhan memberkati. Sampai kita berjumpa dalam langit yang terbuka sesi yang